Selamat pagi, kembali lagi berjumpa dalam program Morning Call GPIB. Bersama saya di sini, Pendeta Stella Patiplohi, Pendeta Pelayanan Umum GPIB yang sedang studi S3 di Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. Ibu bapak dan saudara mengawali kegiatan kita di sepanjang hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, terima kasih untuk kehidupan baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Menjalani segala aktivitas di sepanjang hari ini, izinkanlah kami untuk mengambil inspirasi dari sabda-Mu, agar kami dapat hidup dengan sungguh baik sesuai yang Engkau kehendaki. Bersabdalah, sebab kami siap mendengar dengan penuh syukur dan sukacita. Di dalam nama Yesus Tuhan dan sahabat kami. Amin. Ibu bapak dan saudara, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52, demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nas kita pada renungan ini saya mengambilnya pada ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ibu bapak dan saudara, di dalam hidup ada dua relasi yang tercipta ketika kita menjalani hubungan dengan orang lain. Yang pertama, ada relasi simetris atau resiprokal, artinya bahwa saya dan orang lain sama-sama mau memberi sesuatu dan sama-sama mengharapkan sesuatu. Yang kedua, ada relasi asimetris, artinya saya dan orang lain sebagai pihak yang mau memberi tanpa berharap kembali. Pada relasi simetris ini, hubungan saya dan orang lain dibangun berdasarkan relasi untung rugi, memberi dan menerima, atau take and give, atau do ut des. Saya memberi kebaikan pada orang lain dengan harapan bahwa orang lain akan membalas kebaikan yang sama. Sebaliknya, terjadi hukum untung rugi ini juga berlaku. Ketika orang lain berbuat jahat, maka saya pun ingin membalasnya dengan kejahatan. Inilah yang dikenal sebagai hukum gigi ganti gigi atau mata ganti mata. Tapi pada relasi asimetris, tindakan kebaikan yang dilakukan berasal dari aku, di mana aku berbuat baik tanpa pernah ada motivasi bawaan bahwa aku akan mendapatkan untung berupa balasan kebaikan. Ya, aku berbuat baik karena pada dirinya aku baik. Tugasku selesai ketika aku berbuat baik kepada orang lain. Kebaikan selesai begitu dilakukan tanpa ada motivasi atau harapan bahwa orang lain akan membalas kebaikan yang sama kepada kita. Kalaupun
orang lain ingin membalas kebaikan kita, maka hal itu merupakan respon dari dirinya sebagai orang baik juga. Atau balasan kebaikan itu merupakan tanggung jawab seseorang kepada Allah. Disinilah relasi asimetris menjadikan seseorang sebagai peniru Kristus, yaitu mencintai tanpa pamrih. Ibu, bapak, dan saudara, bacaan pagi hari ini mau mewakili kedua relasi itu. Yesus dalam bacaan ini ada di pihak yang membangun relasi asimetris, tanpa pamrih, tanpa balas jasa. Artinya bahwa kebaikan Yesus adalah kebaikan pada dirinya. Artinya juga di sini kita bertemu dengan salah satu identitas Yesus yang murah hati, yang selalu tergerak oleh belas kasihan pada penderitaan orang lain. Lebih jauh, bacaan kita ingin memperkenalkan identitas Yesus yang asimetris itu tadi kepada kehadiran orang lain yang sangat jelas terlihat dari teks bacaan kita. Yang pertama, ayat 47 Yesus dikatakan orang Nazaret. Artinya Nazaret di sini tidak hanya berarti tempat kota Nazaret, melainkan Nazaret adalah identitas orang yang suka menolong. Itu terbukti dari kata Nazaret yang berasal dari kata Nazara, yang artinya orang yang suka menolong, orang yang suka berbuat kasih pada sesama. Yang kedua, ayat 47 dan 48, Yesus dikatakan anak Daud. Artinya ini mau menunjuk pada latar belakang Yesus sebagai keturunan Daud yang dikenal sebagai tokoh yang baik, murah hati, dan penuh dengan belas kasihan. Sapaan anak Daud ini mengandung arti bahwa seperti Daud adalah Mesias yang membela yang lemah, maka Yesus pun dipercaya sebagai seorang Mesias yang menolong siapapun yang menderita, termasuk si buta itu. Yang ketiga, ayat 51, yaitu Rabuni, artinya guruku. Sapaan Rabuni ini mengandung arti sekaligus harapan dari si buta bahwa Yesus adalah seorang guru yang dapat memberi pengajaran mengenai jalan, kebenaran, dan hidup. Dan benar saja bahwa usahanya tidak sia-sia, ibu bapak. Sang guru Yesus mengabulkan permintaan si buta, melampaui apa yang seorang guru biasanya berikan. Dalam hal ini, Yesus menyembuhkannya. Sementara itu, kalau kita lihat, para murid dan orang banyak mewakili gaya relasi simetris, yang hanya baik sejauh orang baik kepadanya. Hanya melihat orang lain sejauh itu menguntungkan baginya, selebihnya ya tidak mau tahu. Itulah yang ingin diperlihatkan oleh orang banyak, mungkin juga pada para murid. Ketika orang buta dianggap pengganggu dan tidak menguntungkan, maka mereka pun bereaksi keras dan menyuruhnya untuk diam. Sebaliknya, reaksi Yesus jelas berbeda. Ia tidak melihat orang buta itu sebagai faktor pengganggu yang harus ditolak atau dihindarinya. Belas kasihan Yesus itu mau melampaui relasi untung rugi. Mengapa? Karena bagi Yesus misi Allah di sini harus dijalankan, harus disampaikan. Yaitu misi yang menyembuhkan dan menyelamatkan manusia harus diberitakan kepada semua orang, termasuk mengasihi dan menyembuhkan orang buta tersebut. Dan respon Yesus terhadap usaha yang keras dari orang buta itu untuk sembuh jelas terlihat pada ayat terakhir, ayat 52. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi usaha keras si buta memperlihatkan imannya yang sungguh-sungguh, ini membuatnya menemukan jawaban. Berbagai halangan termasuk orang banyak yang tidak bersahabat dengannya, tidak menyurutkan niatnya untuk mencari bahkan mendapatkan belas kasihan Yesus. Dan terbukti, ia ditahirkan dan disembuhkan. Di sini pun jelas bahwa tindakan Yesus memberikan pertolongan berbanding lurus dengan iman orang yang membutuhkan pertolongan. Tanpa iman, pertolongan dari Tuhan tidak akan pernah menghasilkan kebaikan bagi seseorang. Iman berarti percaya, sekaligus berusaha keras
untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Dan hal itu ingin ditunjukkan oleh orang yang buta itu. Ibu, bapak, dan saudara, firman Tuhan pagi ini memberikan kita perenungan yang pertama, menjadi serupa dengan Allah. Yesus mengajar kita untuk melampaui sikap dan relasi simetris. Untung rugi, take and give, atau do ut des. Menjadi relasi yang asimetris. Berbuat baik tanpa pamrih, tanpa meminta balas jasa. Hanya dengan begitu maka kita menjadi orang yang menyerupai Allah, yang berbuat baik kepada siapa saja tanpa mengharapkan balasan. Panggilan kita adalah meniru kebaikan Allah dengan tanpa pamrih. Seperti Allah menerima siapa saja, tidak pernah menolak siapapun, dan itulah yang dilakukan Yesus kepada orang buta itu. Hanya dengan membuka diri pada kehadiran orang lain, kita menjadi seperti Allah, meniru Kristus dan menghadirkan damai sejahtera Allah kepada siapa saja. Perenungan yang kedua adalah melampaui yang biasa saja. Yesus mengajak kita merespon kehadiran orang lain bukan sebagai peristiwa biasa, sebagai pengganggu atau musuh kita, tapi sebaliknya sebagai peristiwa etis yang melampaui penampakan wajah seorang manusia yang mungkin buta, mungkin penuh dengan kerapuhan, mungkin mengalami disabilitas yang lain, melainkan penampakan wajah Allah sendiri. Setiap kita berjumpa orang lain, maka wajah orang lain itu merupakan penampakan wajah Allah. Sehingga respon kita pun bukan menolak, bukan menghalanginya, atau menganggapnya sebagai pengganggu. Sebaliknya, menerima siapa saja yang datang dalam kelemahan dan menerima mereka dalam keramah tamahan sebagai hadirnya Allah sendiri. Dan kita pun berkata pada orang lain, aku melihat Tuhan. Amin. Mari Ibu Bapa kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami diajak untuk memiliki hati seperti Yesus, relasi seperti Yesus yang tanpa pamrih dan tanpa balas jasa. Biarlah pada penampakan wajah orang lain kami melihat wajah Tuhan. Sehingga pada orang lain kami mau melakukan kebaikan dan pada orang lain juga kami tidak menganggapnya sebagai pengganggu. Kiranya Tuhan hadir dalam hidup kami, memimpin menyertai kami di sepanjang hari ini kami akan beraktivitas. Pekerjaan kami Tuhan berkati, segala gumul juang kami Tuhan sertai, perjalanan hidup kami yang tentu tidak mudah dan tidak pasti, Tuhanlah yang akan menjadi pemimpin hidup kami. Dan ajarkan kami untuk selalu beriman kepada Tuhan sama seperti iman orang si buta, yang karena imannya ia diselamatkan. Kami berdoa bagi hidup kami pribadi dan keluarga, segala yang kami usahakan, segala yang kami harapkan dan cita-citakan Tuhan yang menyertai kami. Setiap orang yang menderita, mengalami sakit penyakit, mereka yang mengalami penindasan, mereka yang mengalami duka cita, korban-korban bencana alam, masa pandemi yang sampai saat ini belum berakhir, Tuhan kuatkan kami, Tuhan kasihanilah kami. Kami juga berdoa bagi setiap orang dalam memperjuangkan kehidupannya, Tuhan memberkati mereka. Gereja dan pelayanannya juga Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan atas kehidupan kami, ampuni kami dan layakkan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ibu Bapak selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.